Shalom, kami percaya dimanapun saudara berada, Anda dalam lindungan Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai dengan ibadah, mari kita satukan hati, mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan pada hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu bersama-sama lagi Tuhan, berada di tempat Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap dari pribadi lepas pribadi, Tuhan selalu ada buat kami. Kami serahkan ibadah pada hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Begitulah hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, gersang menanti datangnya hujan. Begitu juga hati kami Tuhan, kami rindu akan Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang
lagi denganmu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Yesus. Kau mengenal pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Kami rindu Engkau. Bagimu seisi hatiku, lebih dekat lagi Tuhan. Kami rindu Engkau. Mari kita pujikan dengan hati kita dan kerinduan. Ya Engkau, haleluya, pribadi jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Singgah sama jemaat Tuhan. Pujikan lagu bermazmur untuk Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Izinkan kami selalu dekat denganmu Tuhan. Tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus. Oh. Lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Haleluya Yesus. Masih siap kita memuji Tuhan? Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan
hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Mari saudara-saudara, kita akan syukur pada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti kan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dengan sebuah pujian. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemurahan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia
Indonesia. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa dan negara kami tetap damai. Berjayalah Indonesiaku, sinar kemuliaan-Mu akan melingkupi seluruh Indonesia. Kami tidak mau dengar lagi kekerasan di Indonesia. Kami percaya Indonesia tetap jaya. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu Tuhan, namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Indonesia tetap jaya. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat ini kami boleh beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan, merayakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan, kami boleh
terima dengan sukacita dan kami percaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Kami yang saat ini berkata-kata, kami yang mendengar, kami percaya sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun saudara berada. Sungguh kita sangat menyadari bahwa hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita, dan saya percaya hari-hari ini pun Tuhan ingin saya dan saudara kita bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Saudara, saya percaya sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi saya percaya ada perlindungan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara sekalian. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami yang namanya kelemahan. Mungkin hari-hari ini kita sedang merasakan sebuah perjuangan hidup yang sesungguhnya. Mungkin kelemahan itu akibat kita mengalami terdampak secara perekonomian kita. Mungkin kelemahan kita diakibatkan oleh kekhawatiran di dalam hati kita, pikiran kita. Kita bertanya-tanya kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir. Kekhawatiran, ketakutan apapun bisa menyebabkan daging kita semakin lemah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu membangun manusia rohani kita. Membangun manusia rohani kita supaya kita bisa memenangkan pertandingan hidup ini. Kita sadar bahwa hari-hari ini semua manusia di seluruh belahan dunia ini mengalami pergumulan yang sama, mengalami musuh yang sama, COVID-19. Ya, dan kita juga belajar dari wabah ini. Dengan adanya peristiwa ini, kita sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dan itu sebabnya kita perlu membangun manusia rohani kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Supaya kita bisa tetap memenangkan pertandingan hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami banyak hal. Mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang saya berdoa kiranya itu menjadi sebuah kesaksian hidup. Menjadi sebuah tugu, menara untuk saudara dan saya boleh mengingat bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun manusia roh yang perkasa. Sama-sama dengan saya katakan manusia roh. Manusia roh. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh? Kita akan membuka di dalam firman Tuhan yang terdapat pada kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, mulai ayat 16 kita baca sampai nanti lanjut 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 sampai dengan 2 Korintus 5 ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan melalui tulisannya kepada jemaat Korintus ini. 3 hal yang diungkapkan bagaimana supaya kita dapat membangun manusia roh yang perkasa. Yang pertama, kita baca di ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang. Tetapi penderitaan juga bisa membangun kekuatan di dalam diri seseorang. Pilihannya ada 2. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, kita akan remuk atau kita semakin kuat. Nah, Paulus mengungkapkan supaya kita bisa membangun manusia rohani kita, dikatakan kita harus mengalami sesuatu yang namanya penderitaan. Kita harus dilatih di dalam sebuah fase hidup yang namanya penderitaan. Ditempa dalam penderitaan. Seperti apa saudara? Besi ditempa untuk menjadi suatu alat yang berguna. Begitu juga penderitaan bisa dimaknai sebagai sebuah proses untuk kita manusia menjadi semakin kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu akan membangun sebuah kekuatan. Ketika kita yang mengalami penderitaan, kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Biasa suka begitu saudara ya. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan situasi di sekitar kita. Bisa jadi memang kita menderita karena orang lain. Atau karena situasi yang bukan sebuah kesalahan kita dan kita menderita. Bisa jadi saya katakan. Tetapi ketika kita memiliki cara pandang yang benar, bahwa penderitaan ini seperti Mazmur berkata begini, adalah baik tertindas bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang akan menjadi remuk ketika dia menyerah dalam penderitaan itu. Akan menjadi patah semangat ketika dia tidak mau berjuang dengan gigih di dalam penderitaan. Perhatikan ayat 17 tadi. Sebab penderitaan ringan. Katakan sama-sama dengan saya. Penderitaan ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Miliki cara pandang yang benar bahwa penderitaan ini ringan. Bukan berarti saya mengajar saudara untuk menggampangkan segala sesuatu. Tetapi ingat bahwa kita mau bangun manusia roh kita.
menjadi manusia roh yang perkasa. Bukan menjadi manusia roh yang cengeng, mudah patah semangat, ya. Tetapi manusia roh yang perkasa. Nah, maka pola pikirnya adalah penderitaan ini ringan, sebab tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang nanti kita akan terima. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, ketika kita tidak mudah menyerah, bahkan ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, kita membawa penderitaan kita di hadapan Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan perhatikan hidupmu. Saudara ingat kisah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia berusaha, bersungguh-sungguh berusaha. Dia kejar, bahasanya bukan kejar dalam artian lari gitu saudara ya. Mungkin dia dengan keadaan yang lemah, loyo. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara ingat kisah tentang seorang janda yang dia datang kepada hakim, dikatakan hakimnya bukan hakim yang baik. Dia ketok pintu rumah hakim itu. Dia mohon belas kasihan, dan di akhir cerita itu kita dapati janda itu ditolong. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan ini adalah penderitaan yang ringan. Sebab apa? Dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan alami nanti. Kemuliaan kekal, dan itu melebihi hari-hari penderitaan kita. Itu sebabnya ketika mungkin hari ini saudara mengalami penderitaan. Entah itu penderitaan disebabkan ekonomi. Saudara menderita karena anak-anakmu. Saudara menderita karena suamimu. Saudara menderita karena istrimu. Ingat, penderitaan ini sedang engkau alami, dan Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus katakan penderitaan ini ringan. Ingat apa yang dikasih oleh Tuhan saudaraku. Jiwa-jiwa yang terhilang. Maka sisipkan satu hal saja. Satu hal yang mungkin kita sering lupa. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan. Misalnya, saudara hari-hari ini menderita karena istrimu, menderita karena suamimu. Pikirkan satu hal yang indah ini. Tuhan mengasihi jiwa suamimu. Tuhan mengasihi jiwa istrimu. Maka kalaupun kau menderita hari ini, itu ringan. Sebab jiwa istrimu, jiwa suamimu itu lebih berharga. Amin saudara. Maka ketika kita miliki pola pikir ini, saya percaya roh kita makin perkasa. Menjadi manusia roh yang perkasa. Menjadi manusia roh yang semakin hari semakin kuat. Bukan mudah menyerah dengan setiap penderitaan hidup ini. Tapi saudara berjalan semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dan saudara akan mengalami sungguh benar nyata pertolongan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui tulisan ini? Ayatnya yang pasal kelima ayat 1-3 saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Hal yang kedua diungkapkan oleh Rasul Paulus bagaimana supaya kita membangun manusia roh yang perkasa, yaitu kita diingatkan tentang kesementaraan. Bersama-sama katakan kesementaraan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Amin. Bahkan dikatakan manusia itu umurnya 70-80 tahun kalau kuat, gitu kan ya. Artinya apa? Sungguh tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahkan
hari-hari ini kita dikagetkan dengan kepergian beberapa orang artis ya, penyanyi-penyanyi. Wah, sampai yang terbaru kemarin Sobat Ambyar gitu saudara ya. Kita disodorkan sebuah pemandangan bahwa memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini ya. Kita sudah berpikir, wah ini segera akan berlalu. Tapi nyatanya sampai hari ini kok masih saja ada berita yang terkena positif, terkena virus corona. Ada berita yang meninggal. Mungkin kita tenang-tenang, kita adem ayem saudara, karena kebetulan itu bukan seseorang yang kita kenal. Bayangkan kalau itu adalah orang yang kita kenal, sahabat dekat kita, atau mungkin keluarga terdekat kita, pasangan hidup kita, bagaimana saudara? Tapi justru karena kita melihat seperti itu, kita semakin disadarkan harusnya bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Menarik, Rasul Paulus menuliskan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, yang namanya orang kemah saudara, itu tidak pernah stay lama-lama. Betul? Kalau kita kirim anak-anak kita perkemahan dulu ya, perkemahan Sabtu Minggu namanya Persami ya toh. Terus sekarang ada perkemahan Jumat Sabtu, saya sebut Perjumsa. Karena biasa mereka kemahnya Jumat, Sabtu sore pulang. Tidak ada kemah itu yang sampai 80 tahun kemah, tidak ada saudara. Ya, artinya apa? Kita sungguh harus mengingat bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Apa hubungannya hal ini dengan membangun manusia roh yang perkasa? Maka ketika kita memiliki pola pikir ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar. Kalau hari-hari ini kita merasa, oh Tuhan, betapa menderitanya hidupku. Saya mau beritahu buat saudara, penderitaanmu itu tidak akan pernah kekal. Pasti akan ada akhirnya. Kalau hari-hari ini saudara berkata, oh haleluya, puji Tuhan, hidupku luar biasa diberkati oleh Tuhan, hidupku baik-baik saja. Saya juga mau beritahu untuk saudara, ingat, itu pun juga tidak kekal. Itu pun akan ada masanya. Sampai kapan? Sampai engkau dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Saudara merasa, aduh Tuhan, pernikahanku tidak bisa diselamatkan. Saya mau beritahu buat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu pun tidak akan kekal saudara. Apa yang kita butuhkan adalah perspektif yang benar, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 23 adalah tulisan yang sangat indah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ini adalah sebuah refleksi, sebuah catatan perjalanan hidup seseorang yang dia benar-benar fokus kepada Tuhannya. Dia benar-benar hanya memandang kepada Tuhannya, dan dia mengalami persoalan, permasalahan. Kisah Daud saudara, dia bukan seseorang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dia pernah berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan, tapi apa yang membedakan Daud? Daud mau bertobat. Dia mau kembali kepada Tuhannya. Dia mau kembali kepada Sang Pemilik hidupnya. Maka hari-hari ini, kalau engkau masih berbuat dosa, jangan sombong dengan hidupmu. Amin. Cepat kembali kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara mau menyerah dengan hidupmu, menyerah dengan pernikahanmu, menyerah dengan usahamu, hari ini kabar baiknya adalah itu sementara saudara. Engkau menderita itu sementara.
tapi miliki pola pikir yang benar seperti Daud. Dia kembali kepada Tuhannya. Dia hanya inginkan Sang Penciptanya. Dia inginkan Sang Gembala yang baik itu. Dan Mazmur 23 itu kita melihat, kita membaca, kita bisa bayangkan seseorang yang berada di dalam lembah kekelaman. Tapi gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Wow, luar biasa saudara. Seseorang yang berjalan dalam lembah kekelaman ketika dia fokus kepada Tuhan. Ketika dia ambil sikap, ambil keputusan untuk saya mau perkuat manusia roh saya. Maka saya terlalu yakin bahwa Tuhan tuntun hidup saudara. Tuhan sertai engkau sampai engkau keluar dari lembah kekelaman itu. Tapi masalahnya menjadi lain saudara. Kalau saudara tidak berkomitmen membangun manusia roh, tapi justru saudara sibuk mencari dunia roh yang lain. Makin porak-poranda hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingatkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Amin. Dan kekekalan itu hanya milik Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa paling menderita, berita baiknya adalah itu pun sementara. Penderitaan ini akan berakhir. Bangun manusia rohmu lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Hal yang ketiga, apa yang Paulus ungkapkan saudara? Bagaimana supaya kita bisa membangun manusia roh kita ini menjadi semakin perkasa. Ayat yang kelima dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bertahun-tahun kita menjadi Kristen, pengikut Kristus, berkali-kali kita membaca Alkitab, saya percaya pasti pernah saudara mendapat janji Tuhan. Entah itu saudara membaca firman Tuhan, entah itu terjadi ketika saudara berdoa, entah itu terjadi ketika saudara berbincang-bincang dengan teman seiman, kawan rohani. Mungkin ketika saudara sharing dengan Bapak Gembala, mungkin saudara mendapat sebuah hikmat. Ini yang Tuhan mau atas hidup saya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita membangun manusia roh yang perkasa? Ingat setiap janji Tuhan. Ingat setiap janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Janji manusia bisa berubah saudara. Betul? Bahkan ketika kita janji di depan altar, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus. Tapi mungkin pernah saudara ngalami. Saudara berjanji di hadapan Tuhan, aku akan mencintai, mengasihi engkau sampai maut memisahkan. Tapi ketika ada tekanan mungkin, saya berkata mungkin. Tapi dalam nama Tuhan Yesus yang pernah begitu bertobat, yang tidak pernah begitu sudah tidak usah ingin lakukan. Dalam menghadapi tekanan, menghadapi masalah persoalan di pernikahan, saudara-saudara, aduh rasanya saya salah ini nikah dengan orang ini. Ya, janji manusia mau berikan gambaran bahwa janji manusia itu bisa tidak ditepati saudara. Mungkin kita dicap oleh anak-anak kita bukan sebagai orang tua yang baik. Karena mudah berjanji, tapi seringkali lupa menepati. Atau hari ini berjanji, entah berpuluh-puluh tahun kemudian baru ditepati. Nah, firman Tuhan itu ya dan amin. Janji-janjinya pasti digenapi saudara, pasti digenapi. Nah bagaimana kita bangun manusia roh yang perkasa di dalam hidup kita? Ketika kita hanya membangun manusia daging, maka saya percaya
kita akan seringkali diombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Kita seringkali dikacaukan dengan sesuatu yang terlihat oleh mata jasmani kita. Tetapi ketika kita membangun manusia roh kita, maka kita ingat setiap janji Tuhan. Dan ketika kondisi situasi belum seperti, saya katakan, belum terjadi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita tetap memiliki keyakinan teguh. Saya sangat diberkati kisah Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Ini sebuah kisah nyata yang memproklamasikan tentang iman kepada Tuhan. Saudara ingat ketika Sadrak, Mesak, Abednego mereka ada di dalam perapian dan diperintahkan untuk menyembah patung. Lalu mereka berkata begini, sekalipun Allahku tidak menolong aku, maka aku tetap tidak akan sembah patung buatan manusia. Keren saudara. Ini manusia rohnya perkasa, kuat banget. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini saudara dan saya kita masih tetap berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan dan kita tidak menjadi lemah? Ketika kita tetap berharap, ketika kita percaya, tidak ragu sedikit pun akan janji Tuhan, kita tidak menjadi lemah, maka kita akan terima janji itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya manusia roh kita dibaharui dari hari ke sehari. Manusia roh kita makin perkasa dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dengan cara yang pertama tadi ditempa dengan penderitaan. Mau ikut dalam proses yang Tuhan izinkan. Dan yang kedua tadi diingatkan, kita selalu ingat tentang bahwa hidup ini sementara. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Dan yang ketiga, mari ingat setiap janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Percaya dengan sungguh-sungguh janji Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau menciptakan kami dan kami diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami membangun manusia roh kami hari lepas hari dan kami boleh mendapati bahwa kehidupan manusia roh kami dibaharui hari lepas hari dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang hari-hari ini mereka alami, biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru. Untuk mereka boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dan mereka keluar dari lembah kekelaman dengan penuh sukacita. Berkati Tuhan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan berkati sempurnakan ibadah kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita minggu ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita yang hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19. Kita berdoa juga untuk para tenaga medis yang berjuang dengan sungguh-sungguh melakukan tugasnya sebaik-baiknya untuk bisa menolong banyak orang mengalami kesembuhan. Kita juga berdoa buat anak-anak Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia yang mungkin mengalami dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh
beribadah, berbuat bakti kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah ibadah ini Tuhan menganugerahkan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami boleh hidup sebagai umat kepunyaan-Mu di tengah-tengah dunia saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami roh yang hidup, dan kami mau terus bangun manusia roh kami menjadi manusia roh yang semakin hari semakin perkasa. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini Tuhan izinkan untuk menghadapi pandemi akibat COVID-19. Berikan kepada pemimpin kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh mau memikirkan rakyatnya. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya berguna baik untuk boleh membuat wabah ini segera berlalu ya Bapa. Berkati juga setiap rakyatnya, berikan Tuhan kerendahan hati, kerelaan untuk bisa mengikuti setiap anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah kami. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat akan setiap tenaga medis, dokter, perawat, dan semuanya yang terlibat di dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk boleh menambah jumlah pasien yang sembuh dan mengurangi pasien yang meninggal. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, perlindungan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh rakyat bangsa kami Tuhan. Mereka yang mengalami dampak akibat COVID-19 ini, mereka yang mengalami Tuhan terdampak perekonomiannya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat. Curahkan berkat-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kami bersyukur buat setiap kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk kami lebih banyak lagi berkumpul bersama dengan keluarga kami. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas setiap rumah tangga yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pemulihan terjadi di dalam setiap rumah tangga, dan mereka boleh benar-benar mengalami suasana surga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap bentuk pelayanan yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berguna baik, membangun iman percaya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan akhirnya Tuhan, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahkan Tuhan, ketika kami harus melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini, Engkau Tuhan Allah yang tetap menyertai, berjalan bersama dengan kami. Dan buat Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita menyerah kepada Tuhan dan kita mengharapkan berkat yang dari surga turun atas setiap kita. Di Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.